Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan notaris di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini, narasumber yang hadir pada saat ini adalah Sekretaris Umum Ikatan Notaris Indonesia. Seperti kita tahu semua, beliau adalah Dr. Agung Widiantoro. Selamat malam Pak Agung, sehat selalu Pak Agung? Malam Pak Moko. Beliau ini luar biasa sekali, sehat. ya. Alhamdulillah Pak. Di tengah-tengah kesibukan beliau, di samping beliau adalah Sekretaris Umum, beliau juga adalah dosen, ya Pak ya, penguji, dan seabrek jabatan lain yang mungkin tidak bisa disebut satu persatu. Sekum ini adalah primus inter pares di organisasi PPNI, atau salah satu orang terbaik lah di PPNI yang menyelenggarakan tugas-tugas kepengurusan yang diamanahkan Kongres. Pak Sekum, sebagai subjek hukum, tentu PPNI mempunyai upaya hukum sebagai hak, ya Pak ya, sebagai subjek hukum. Upaya hukum kali ini Pak Sekum atas putusan Tun apa Pak Sekum? Ya, saya perlu ulang ya, penjelasan ini saya perlu ulang ya, bahwa atas putusan PT Tun, PPNI telah melakukan upaya kasasi ya. Upaya kasasi ini ya satu upaya yang diatur dalam HIR. Jadi final kasasi ya Pak Sekum ya? Ya, kita lakukan kasasi. Kenapa sih kita kasasi Ya. gitu? Kita kasasi ini karena ada satu putusan yang menurut saya putusan ini tidak pas lah ya. Artinya Tidak bahwa putusan berkenan. ini satu putusan yang ganjil ya, aneh. Peradilan Tata Usaha Negara ini kan mengadili, itu kan terkait dengan satu objek dari Tun itu adalah satu keputusan ya, surat keputusan dari pemerintah yang menimbulkan akibat hukum ya kepada perorangan atau badan hukum atau yang diuji itu adalah satu besiking ya. Besiking ini menimbulkan akibat hukum bagi subjek hukum. Nah, itulah yang menjadi objek dari Tun ya. Nah, kemudian kalau kita melihat nih ya, melihat putusan itu kan salah satunya adalah memutuskan sesuatu yang tidak kita minta. Kita kan hanya meminta bahwa Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan tindakan omission atau pendaftaran atas pengajuan dari PPNI hasil Kongres, ya kan? Tetapi oleh Kementerian Hukum dan HAM tidak mendapat tanggapan, sehingga kita melakukan upaya untuk dilakukan satu proses pendaftaran perubahan dari kepengurusan. Nah, ternyata di putusan PT Tun ini bukan hanya itu, tapi ada tambahan putusan yang menyatakan bahwa Kongres ini dinilai sah dan tidaknya. Memutuskan apa yang tidak diminta Pak Sekum ya? Dan bukan kewenangan dan bukan objek Tun. Jadi diputuskan bahwa ini bukan mengenai sah dan tidak sahnya Kongres. Nah, sekarang saya mau nanya nih ya, atau saya jelaskan ya. Hasil Kongres kan bukan merupakan satu surat, bukan merupakan satu keputusan atau bisikin. Ya. Bagaimana itu bisa diadili dan bisa diputuskan di Peradilan Tata Usaha Negara? Kalau mengenai sah dan tidaknya Kongres, itu kewenangan peradilan umum. Makanya karena putusan itu kita melakukan satu upaya kasasi, Pak Moko. Ya. Inilah satu bentuk kritik kita ya, kritik kita atau justru ini apa ya, masukan ke kita ya, agar hal yang semacam ini tentunya ke depan tidak terjadi lagi ya.
kalau dibilang kenapa kita kasasi, Ya. ya kan gitu, ya karena satu putusan yang kami rasa itu putusan yang ganjil. Itu yang banyak diperbincangkan orang. Iya, Sekum. banyak diperbincangkan orang dan dipertanyakan. Maka pada kesempatan ini Pak Moko, Ya. saya memberikan satu pandangan atas putusan itu. Ya. Saya bukan pandangan, dan atas pandangan itu maka PPINI melakukan upaya kasasi. Itu yang Nah, paling kepada penting. peradilan yang lebih tinggi yang nanti akan mempertimbangkan lagi apakah putusan ini sesuai kewenangannya atau tidak untuk mengadili perkara yang kita ajukan. Oh, begitu. Itu Pak Moko. Ya. Jadi mungkin kewenangan untuk menilai penyelenggaraan kongres bukan di tangan Petun dong, Pak ya? Ya, Peradilan kalau umum, saya ya? membaca di Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara itu ya objeknya lah satu surat keputusan dari instansi pemerintah yang sifatnya konkret, individual, dan final. Oh, Itu mengenai objek dari sengketa tuh. Ya itu. Tapi kalau di luar itu, sekarang saya nanya, ini kan kongres iya. dilakukan oleh satu badan hukum, Iya. ya, bukan keputusan pemerintah. Iya. Apakah ini termasuk objek itu? Saya berpendapat tidak. Mungkin dianggap seperti itu kali, Pak. Ya, Objek ya monggo. instansi pemerintah. Ya silakan saja. Tapi Atau bagian bahwa dari- ini adalah hasil kongres dari Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Iya. Jadi kalau hasil kongres itu bukan besiking, ya Pak Moko. Iya. Ya itulah Pak Moko. Jadi itu yang mesti menjadi satu Underline-nya lah ya. andalannya, menjadi satu pemahaman yang harus dipahami oleh seluruh teman-teman kita, gitu Pak Moko. Ya. Jadi in power objek sengketa Petun itu apa, Pak? Ya tadi sudah saya sebutkan kan. Jadi ada satu surat keputusan di instansi pemerintah yang menimbulkan akibat hukum atau besiking lah. Ya. Yang Bukan hasil sifat- kongres berarti, yang Pak ya. sifatnya konkret, individual, dan final. Itu bukan Hasil kongres PPNI ya. Bukan. PPNI kan bukan institusi pemerintah. Iya. Hasilnya kan itu bukan suatu besiking. Iya, bukan keputusan. Ya itu ya Pak Moko. Jadi Siap. ini penjelasan yang saya Konkret. tambahkan dari sebelumnya ya. Ya. Supaya ini menjadi satu pandangan, menjadi satu pemahaman, menjadi satu informasi tambahan terkait bahwa apa yang kita lakukan adalah satu sifatnya, ada satu upaya yang memang dipandang dari sudut hukum atau logika hukumnya itu memang nalarnya ada. Jadi ini ada langkah terbaik PPNI Saya rasa untuk itu. mengambil keputusan itu ya. Saya rasa itu Pak Moko. Jadi in case terkait dengan itu, inilah Ya. satu upaya kita. Jadi kami juga sudah bahas dengan Pak Ketua Umum Pak Ya. Tri Firdaus, kemudian dengan teman-teman PP kita bahas secara detail apa langkahnya, itulah keputusan kita. Mudah-mudahan Pak Moko ke depan dari di kasasi ini akan mendapatkan satu putusan yang seadil-adilnya. Itu yang akan kita hormati Pak. Ya, semoga ada putusan yang seadil-adilnya baik dari Tun maupun peradilan yang lebih tinggi Ya. atas putusan tersebut. Oke, saya Ada rasa itu. yang lain, Pak Sekung? Saya rasa malam ini satu tema kita bahas selesai Pak. Ya. Karena saya juga jam 8 mesti ngajar. Ya. Ini ya sebelum jam 8 saya mesti ngajar. Jadi ya kita bagi-bagi waktu Pak. Terima kasih, Pak. Jadi ada kegiatan saya tadi juga ada kegiatan di MPPN. Iya, mesti berbagi. Nah, satu bentuk pengabdian yang harus kita lakukan. Pengabdian kepada organisasi, pengabdian kepada masyarakat Pak. Ya. Ini satu amalan kita lah. Sepanjang Amin, kita, amin, amin. sepanjang kita masih bisa beramal. Ya. Kalau nggak beramal materi ya ilmu lah Pak. Itu aja Pak. Berbagilah pengetahuan. Itulah amalan kita Pak. Itu outputnya dari Pak Sekum ya, sebagai underline. Ini adalah jabatan pengabdian. Pak Sekum sudah menjalankan jabatan sebagai Sekum dengan sangat baik, yang merupakan primus inter pares ya. Saya di PPNI dari tahun 2007 loh Pak. Luar biasa. Sampai sekarang Pak. 17 Dari tahun mulai anggota, Pak Sekum ya, koordinator, kabit, dan kemudian dipercaya sebagai sekretaris. sekretaris umum. Jadi berjenjang Saya struktural betul-betul ya. melangkah dari nol bawah. dari bawah sampai Dengan- jenjang yang tertinggi ya Pak.
Iya, itu sebetulnya dari tingkat kepercayaan lah Pak, yang makin tinggi lah. Jadi bukan instan Pak ya, Pak Sekum ya. Ya kalau perjalanan dari anggota, dari koordinator, kabit dan sekum itu apakah itu instan? Dan itu butuh waktu berapa itu? 2007 sampai sekarang. 17 tahun. Ya itu. Jadi luar dalamnya organisasi ya, sangat detail mengetahui. Detail Pak. Ya, luar biasa sekali sumbangsi dan dedikasi sekretaris umum kita ya, karena jabatan ini adalah jabatan amanah pengabdian. Beliau ikhlas melaksanakan jabatan tersebut. Demikian Pak. Jadi Pak, jadi ya, yang perlu kami tegaskan Pak ya, organisasi Ikatan Notaris ini ya itu harus kita jaga marwahnya Pak ya. Siapa yang menjaga kalau enggak kita ya. Sehingga tentunya harapan bahwa Ikatan Notaris ini benar-benar mendapat tempat ya, baik di internal maupun di eksternal, diakui oleh institusi pemerintah ya. Amin. Ini harus kita bangun ya, bangun dari apa? Dari sikap kita, integritas kita menjaga organisasi, kemudian marwah dan kehormatan jabatan harus kita jaga, sehingga dimanapun nantinya ya, begitu ada nama Ikatan Notaris, mereka akan hormat. Itu yang harus kita jaga. Siapa lagi kalau enggak, ke depan tugas kita makin berat ya. Jadi kita harus memulai ya, dari skill kita, mental kita ya, pemikiran kita, ini harus kita bangun. Dan saatnya kita juga harus membangun regenerasi. Itu Pak Moko. Jadi tidak hanya kepentingan pribadinya, tapi bagaimana pribadi ini menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk Ikatan Notaris. Itu Pak. Luar biasa sekali karakter dan moral beliau ya, yang disampaikan untuk kita semua. Mungkin itu udah legasi beliau yang penuh dedikasi, tekad beliau untuk membawa INI di kancah nasional maupun internasional, supaya INI punya marwah dengan sendirinya. Baik, yang sedikit ini dari sekretaris umum kita mungkin akan menjadi contoh atau tauladan kita semua untuk kedepannya, supaya INI kita bangun bersama-sama, supaya INI punya marwah dan harkat yang baik di tengah-tengah pergaulan nasional maupun internasional. Demikian pemirsa atau rekan-rekan Notaris Indonesia, sedikit keterangan dari Bapak Sekretaris Umum kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi kebaikan buat kita semua. Jumpa lagi di lain kesempatan dengan narasumber yang lain. Terima kasih Pak Sekum. Terima kasih Pak Sehat Moko. selalu. Amin. Mudah-mudahan ilmu yang ditauladankan pada kita atau diberikan kepada kita bisa kita ambil, kita amalkan sesuai dengan apa kata beliau. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Moko. Terima kasih Pak Sekum. Terima kasih.